hitungan adalah kaki yang kita langkahkan. Mudah-mudahan jadi saksi pada hari kiamat bahwa kita adalah orang-orang yang menghadirkan hati kita untuk ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami. Kenapa orang sampai berlelah-lelah di Palestina ini, bercapek-capek, bahkan mereka itu bukan mencapai berkeringat, tapi bisa menumpahkan darah mereka, bahkan mereka mengorbankan harta dan jiwa mereka, istri dan anak mereka, tetap tinggal di sana karena mereka lah penjaga gawang pertama dari seluruh umat Islam dunia, yang Masjid Al-Aqsa itu masih dicengkram oleh Yahudi, bahkan sudah dijadikan sebagai ibu kota salah satu di timur ini sebagai ibu kotanya Israel. Saya ungkapkan ini karena biar tahu, ngapain sih? Bagusnya kan dia hijrah. Ketika dia dalam kondisi dia mazlum, dia terzalimi, bagusnya hijrah, cari tempat yang lain. Wah, kita tidak tahu bahwa itu adalah tempatnya bukan tempat biasa. Kalau mungkin kita dicelini dengan kondisi itu, kita bisa hijrah. Tapi kalau kita bicara tentang masjid yang Allah ciptakan ini, yang paling utama, yang paling banyak berkahnya, yang Allah sebutkan dalam surah Isra itu cuma Masjid Al-Aqsa. Masjid apa? Al-Aqsa. Bukan masjid yang lain. Bukan masjid kita yang di sini. Bukan masjid mungkin yang ada, mungkin yang pegang, mungkin kita sering lihat di Jawa Barat ini, atau masjid Istiqlal. Bukan, tapi yang diberkahi ya Allah, yang bisa membuat orang menjadi baik, yang membuat bisa negara itu menjadi baik, bisa membuat masyarakat menjadi baik, bahkan itu dunia itu akan menjadi baik kalau dia itu bisa menguasai Masjid Al-Aqsa. Karena simbolnya sudah jelas. Nabi SAW setelah Mi'raj dan satu riwayat yang lain, tapi ada riwayat bahwa Nabi setelah Isra diperintahkan untuk salat kemudian jadi imam para nabi. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, al-alamah al-marhum, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya itu simbol bahwa umat Islam itu harus menguasai Masjid Al-Aqsa, menjadi pemimpin dunia. Karena itu Nabi mengatakan demikian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan. Bahkan itu dirasakan oleh mereka, para anak muda, anak-anak kecil. Mereka tidak takut kepada bedil, tidak takut kepada senjata, tidak takut dengan tank wajah. Bapak bisa bayangkan, tank wajah, bedil, senapan canggih, berhadapan hanya batu. Kata Nabi, orang beriman itu termasuk beriman adalah ketika mengerjakan saja keberanian luar biasa, dan itu dialami oleh bangsa Palestina. Mereka berani, mereka tidak takut kepada manusia. Sampai Allah memberikan begini dalam surah Al-Asr, antum asyaddu rahbatan fi sururihim min Allah. Kalian itu sedang ditakuti, katanya. Bangsa Palestina ditakuti, antum asyaddu rahbatan fi sururihim min Allah. Dari hati jiwa-jiwa mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut sekali kepada bangsa Palestina. Sampai sekarang mereka belum bisa masuk ke Gaza. Mereka belum bisa masuk ke tempat-tempat menguasai penuh Gaza. Rumahnya Gaza itu 12 km lebarnya, kemudian panjangnya sekitar 48 km. Kalau kita dari Gaza Utara sampai Gaza Selatan cuma hanya cukup waktu setengah jam perjalanan. Cepat sekali, gak panjang. Artinya nggak butuh waktu untuk bisa mendirikan Gaza itu semua. Tapi mereka tidak bisa menguasai. Kenapa? Karena keberkahan Masjidil Aqsa ini luar biasa. Masjidil Aqsa ini berkahnya luar biasa. Para nabi semua mereka tinggal dan hidup di sana, berjuang di sana. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Isa. Mereka semua banyak disebutkan Ilyas, mereka banyak tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tinggal di sana, berkahnya luar biasa. Makanya kalau ada orang soleh tinggal di satu tempat, berkah. Ya, makanya kita harus senantiasa la tusahir bil mu'min, bertemanlah dengan orang kecuali dengan orang yang beriman. Kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Rasulullah. Kepada siapa? Agama ini, beriman, percaya kepada agama. Insyaallah.
luar biasa. Saya melihat itu, pantesan mereka itu gampang menghafal Quran, cuma waktu sebulan hafal Quran. Karena berkah Masjid Aqsa. Kenapa kok mereka para pemudanya rajin ke masjid? Bahkan berkahnya mereka punya cita besar. Saya punya cita besar apa? Saya ingin membebaskan Masjid Aqsa. Saya ingin merekam negeri para anbiya, negara yang dimana para nabi itu tinggal, para nabi itu hidup, para nabi itu berjuang di Palestina. Makanya Palestina itu bukan milik bangsa Palestina, tapi milik kita sebagai rasa iman kita kepada Quran dan hadis, bahwa itulah tempat yang sangat luar biasa. Nabi saja adalah orang yang tidak pernah meninggalkan itu. Sebelum wafat Nabi SAW mengutus Usamah bin Zaid Harithah untuk memimpin, untuk apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Bayangkan Nabi sebelum wafatnya itu sudah ngasih delegasi kepada Usamah yang usia 16 tahun untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Bayangkan Pak. Karena tahu apa? Allah keberkahan. Sehingga salah satu pendiri negara Inggris itu, siapa, William itu, membuat satu konferensi dengan apa? Para negara-negara imperialisme seperti mungkin kita tahu, ya ada Belanda, ada Portugis, Perancis, ya, Inggris dan sebagainya, negara itu untuk berkumpul. Bagaimana supaya mereka bisa bertahan menjadi negara yang bisa apa? Terus menjajah, bangsa penjajah. Maka dia buat ide, bagaimana buat identitas sebuah komunitas yang dimana ada di tempat jantungnya dunia. Itu kalau Bapak tahu, Palestina itu bisa ke Eropa, bisa ke benua Afrika, bisa ke benua Asia. Jadi semua itu dia bisa melewati Palestina. Oleh karena itu dia berpikir, cari bangsa mana yang bisa apa? Bisa bertahan tinggal di sana, bisa mereka berjuang di sana. Maka datanglah itu seorang pendiri negara Zionis yang dia siap dengan bahasa bahwa inilah tanah yang dijanjikan dalam Taurat mereka. Padahal itu bukan tanah yang dijanjikan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka bangsa yang disebut oleh Allah adalah bangsa perusak. Mereka melakukan kerusakan 2 kali, dan sekarang mereka kerusakan 2 kali luar biasa. Bapak sekalian, sampai 9.000 lebih yang meninggal. Kebanyakannya adalah ibu-ibu dan anak yang meninggalnya. Rumahnya habis, keluarganya meninggal kena runtuhan, kena bom. Yang bomnya itu sampai berapa meter, itu berapa meter masuk ke dalam tanah. Itu bisa kita bayangkan. Kalau itu terjadi di negeri kita, betapa luar biasa. Masjid sudah habis, 40 masjid dibom. Belum juga para pengungsi-pengungsi yang dibom, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa. Mereka sudah lemah, mereka tidak punya kekuatan, makan juga susah, minum juga susah, listrik juga susah. Masya Allah. Kita dikasih nikmat dari Allah, alhamdulillah. Tapi itulah keberkahannya. Sehingga mereka yang meninggalnya dapat syuhada, gelar syuhada. Yang dimana gelar syuhada itu adalah gelar yang paling dicari oleh Rasulullah dan para sahabat. Baik, gelar syuhada itu bukan gelar mungkin, kalau mohon maaf, gelar duniawi, tapi gelar akhirat yang mereka cari, yaitu syuhada, orang yang berjuang di hadapan Allah, membebaskan Palestina, negara para nabi. Kemudian mereka banyak sering ditemukan ciri orang syuhada, minyak wangi di mana-mana di sana, kesturi berbau luar biasa. Banyak yang tersenyum. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan datang sebadan alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, yang kau menganggap bahwa mereka itu mati. Bal ahya walakin la tashurun. Mereka hidup. Mereka sampai mereka minta kepada Allah, kata Nabi, mereka minta ke Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali, karena aku tahu bagaimana ternyata kematian syahid itu cuma hanya dicubit seperti apa? Cubitan seperti. Karena ada orang mati dengan meregang nyawa dengan apa? Rasa sakit yang luar biasa. Tapi kalau orang yang syahid, orang berjuang Allah cuma kayak dicubit itu semuanya. Jadi tidak terasa apa-apa Pak. Mereka
Maka mereka minta ke Allah. Kenapa? Dikasih nikmat. Mereka diberikan kenikmatan sehingga mereka bisa langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan munkar dan nakir. Masya Allah. Masuk surga Allah. Dan mereka bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, 70 keluarganya. Masya Allah. Sini masuk surga. Aku bersama kau. Pada lima dijajah oleh Allah. Tahan ya Allah. Aku adalah syahid orang di dunia ini banyak apa berjuang jalanmu. Kemudian aku dimatikan oleh kau ya Allah. Berjuang dalam menulis kebahagiaan di jalanmu. Maka apa? Berikan kenikmatan untuk Bapak. Memberikan pertolongan saudaraku yang terkena azab. Masya Allah. Itu nanti di akhirat berlaku. Dia sudah masuk surga Pak. Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya mereka itu tahu dengan nikmat itu, akhirnya mereka tetap bersemangat, punya semangat luar biasa ketika menghadapi berbagai dahsyatnya peperangan di akhir zaman. Peperangan yang besar itu yang kayak begitu, dengan luar biasa, dengan bomnya yang terus bahasa kapal di atas dan mencari itu namanya orang-orang yang memang yang jumlah dengan banyak dibom, dimatikan. Inilah yang terjadi. Tapi disitulah keberkahannya. Apa? Mereka banyak syuhada, banyak yang syahid. Selain para nabi, banyak yang hadir di sana, yang hidup di sana, berjuang di sana, termasuk Imam Syafi'i Pak. Mazhab kita ini Pak. Mazhab apa? Kita itu Imam Syafi'i. Ternyata dilahirkan di Gaza Pak. Lahirnya apa? Di Gaza. Keberkahan. Allah berikan keberkahan kepada mereka. Dan insya Allah kalau kita sering berdoa, kalau kita tidak bisa, ya Allah, aku bersedih, aku lemah ya Allah, aku nggak punya duit, doa minimal. Dan ulama-ulama di sana Pak, kalau kulna zinama 5 waktu Pak, saking karena ingin sekali atau menjaga Masjid Al-Aqsa, jangan sampai kesini dikuasai oleh Yahudi. Karena itu bukan mereka yang berhak untuk menguasai Palestina dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena dia adalah tanah yang muqaddasah, tanah yang disucikan oleh Allah dari orang-orang yang dinajiskan, diharamkan oleh Allah, termasuk orang Yahudi. Namun sekarang oleh karena itu kita mencari keberkahan salah satu dengan memperjuangkan. Kita berusaha untuk mencari keberkahan dengan kita hadir di Masjid Allah ini. Kan Masjid Allah itu bisa berkah insya Allah. Duduk kita, diam kita, dengar kita. Allah malaikat terus doain Bapak, ya Allah maghfirlah, ya Allah ampunkan si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah berkahi si fulan. Masya Allah. Sampai Bapak keluar Pak, Masya Allah. Sampai Bapak pulang ditemani oleh malaikat, dan malaikat sayyarah. Malaikat apa? Sayyarah. Dia terus menjaga Bapak sampai pulang. Tapi kalau ada yang minta-minta jegal Bapak, yang nyopet Bapak, gak akan bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan demikian bagi orang-orang yang menerima agama, pasti akan diutus mereka yang menjaga Bapak sampai pulang insya Allah. Bilang ke saya Pak, kalau Bapak di situ pulang, Bapak ada dapat musibah, bilang ke saya Pak. Insya Allah Bapak selamat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi keberkahan. Jadi keberkahan ini penting. Kita itu cari itu keberkahan itu dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari masjid. Yang kedua, keberkahan itu adalah melalui tilawah Quran. Kita baca Quran, harus kita cari keberkahan. Harus. Salah satunya ada kitabul anzalnahu mubarak. Atau dalam ayat yang lain bahwa Quran ini diturunkan untuk memberikan keberkahan selama kita ditadabbur ayat ini. Kita mencoba mentadabburi, coba merenungkan, jadikan petunjuk bagi hidup kita, insyaallah berkah. Dan kita temukan bahwa Quran ini berkah. Salah satunya cerita dari Mujahidin Al-Qassam. Begitu mereka ini adalah pasukan berani mati. Bukan berani hidup Pak. Berani apa? Mati. Mereka setiap pasukan itu hafal Quran. Ya, bayangkan Pak, hafal Quran. Setiap yang namanya jundi-jundi di sana itu atau pasukan tentaranya itu mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran. Mereka biasa puasa Daud.
Mereka biasa, ada orang yang tidak pernah mendengar surat malam. Masya Allah. Mereka terbiasa, ada orang yang sholat 5 waktunya di masjid. Untuk masuk ke sana harus ada tanda tangan itu dari ketua DKM. Ketua DKM, Pak DKM. Apakah si fulan ini yang sering ke masjid di bawah itu? Oh ya, saya sering lihat. Saya perhatikan si fulan ini sering ke masjid. Ya, baru itu dapat apa? Dapat catatan atau dapat itu namanya legalisasi bahwa dia adalah orang ahli masjid. Kita bisa bayangkan untuk menjadi seorang tentara pasukan Hamas ternyata apa? Tidak lebih tidak kurang melainkan apa? Agamanya diperhatikan, ibadahnya sangat luar biasa, Pak. Ada yang biasa puasa Daud? Nah, mereka itu biasa. Dan mukanya cuma air dan cuma kurban, itu kebiasaan mereka. Masya Allah. Bahkan Allah tolong mereka dengan keberkahan dengan apa? Adalah salah satu teman mereka itu, Pak, ada namanya roket. Biasa ada roket Al-Qasam, itu Qasam. Tapi ini disebut roket Yasin. Tahu Pak hubungan roket Yasin? Roket Yasin itu punya kelebihan. Yasin itu surah Yasin, dari surah Yasin. Dan itu Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW, namanya Yasin. Yasin itu kalau dia itu adalah akan apa? Menghancurkan namanya apa? Tank-tank yang apa? Yang ada. Karena apa? Susah menghancurkan tank-tank itu, Pak. Tank-tank yang dimiliki oleh Israel dan Amerika itu sebenarnya tank-tanknya anti itu, bom-bom itu. Tapi ternyata dengan apa? Roket Yasin itu setiap diluncurkan hancur, setiap diluncurkan hancur, hancur. Roket Yasin. Makanya mereka takut sekali dengan roket Yasin itu. Dan mereka bisa sampai 0 kilometer, mereka langsung bisa berhadapan dengan tank itu, langsung berhadapan anak orang itu dengan kalimat apa? Surah Yasin. Sampai mereka tidak bisa melihat apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai orang-orang itu tentara-tentara, Pak. Tentara itu tidak bisa melihat bagaimana pergerakan itu, Pak Hamas. Kenapa? Karena keberkahan dari apa? Surah Yasin. Insya Allah. Ya memang juga surah Yasin itu begitu. Baca itu bukan hanya untuk apa? Untuk orang yang supaya diampuni dosa-dosa yang sedang meninggal. Tapi ternyata surah Yasin itu kenapa menjadi kolbun? Umat harus jadi kolbun dari umat Muhammad terbiasa membaca ini setiap malam karena selain diampuni. Dan yang surah ini menginspirasi bagi kita bagaimana kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk berubah yang lebih baik lagi. Nah ini poinnya salah satu adalah menjaga diri dari mara bahaya. Masya Allah, itu dilakukan oleh mereka, Pak. Kalau mereka datang gitu, kenapa? Karena kalau di atas itu kan gampang, Pak, dia pakai itu sinar itu bisa kelihatan pergerakan orang itu bisa kelihatan. Tapi kalau namanya kita membawa Allah, membawa Quran, keberkahan Quran ini, maka itu akan apa? Hilang, mereka tidak bisa mendeteksi. Kalau udah Allah yang bicara. Dan itu Nabi ketika hijrah pun sampai apa? Orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melihat Nabi SAW ketika melakukan keluar itu dari rumahnya. Kita bisa bayangkan. Itulah kebaikan, keberkahan yang perlu kita senantiasa yakini bahwa Allah akan memberi keberkahan bagi kita yang meyakininya. Nabi itu biasa pilih. Pagi petang Nabi itu pilih. Baru dia baca itu bacaan Nabi, baca surat Al-Qur'an. Nabi pilih. Salah satu miliknya surat Al-Waqiah. Orang bicara hadis dari terpilihan itu. Jadi aslinya itu surah itu adalah surah yang bicara tentang nikmat. Bapak coba lihat ketika Allah membicarakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di akhir-akhir apa itu ma'al Allah cerita tentang nikmat yang Allah dah hadirkan untuk kalian minum. Itu nikmat dari Allah, cerita tentang nikmat-nikmat. Maka ini kita baca, jangan lupa Al-Waqiah itu hilang kefakiran, kemiskinan. Maka habis itu baca doa, ya Allah. Karena ketika kita baca Quran itu langsung ke langit, langsung ke langit. Gak ada batasan itu antara kita dengan Allah, kata Nabi SAW. Kita baca Al-Qur'an istimewaan surah Al-Waqiah itu doa langsung ke Allah. Ya Allah,
aku adalah hambamu yang fuqara, fakir, yang mungkin banyak kekurangan, yang lemah pada hari ini ya Allah. Aku baru di PHK ya Allah. Aku lagi tidak punya, mungkin bahasanya, keuangan yang sedang bermasalah. Minta ke Allah. Kenapa? Karena disitulah kuasa Allah dengan ayat-ayat. Wah, Masya Allah, barokah itu Pak. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, banyak sekali keberkahannya. Saya kehadiran, ada kedatangan pejabat, Ustaz, saya keluarga ini santai sih Ustaz. Suami itu. Terus gimana sih Ustaz? Saya bilang kembalikan kepada Allah. Ada surah yang diajarkan Nabi setiap malam kita baca dan sebelum tidur. Apa itu? Surah Mu'azzin, surah Qul a'udzu falaq nas. Tapi saya sering baca itu Ustaz. Kenapa kok masih itu bilang? Coba baca keberkahan ini Quran ini. Dengan apa? Kalau Al-Falaq berarti bacanya gimana? Al-Falaq itu bantukan. Berarti apa? Allah akan bantukan bencana yang akan kita hadapi. Mulai dari bencana mungkin namanya orang susah bangun subuh, itu bencana kata Nabi SAW. Orang susah untuk bangun malam, itu satu bencana. Orang susah itu datang ke masjid di waktu subuh, itu satu musibah. Walaupun Al-Falaq itu bermakna itu bencana alam. Kalau saya kaji ketika saya lihat dari berbagai ahli bahasa, ya, ulang Al-Falaq mencari bahasa dari kejahatan yang diciptakan, mencari gosip tidak mampu, termasuk ketika malam hari, minafasnya bukan termasuk ketika menghadapi sihir penyihir, termasuk kesadaran sini dan termasuk dengki. Ya, nanti orang yang mungkin dengki kita akan berkata, ngapain saya iri dia, orang miskin masih perlu iri. Ngapain kita saya iri dia, ada manfaatnya. Tolak semua musibah bencana tolak kalau kita baca benar. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu qalqalah artinya apa? Pantulkan. Balikan lagi ke orangnya. Jadi dia tidak akan bisa itu Pak melakukan keburukan kepada kita. Mana kita baca surah Al-Falaq dengan benar Ustaz. Setelah saya sering baca dengan Al-Falaq dengan baik benar Ustaz, alhamdulillah saya dapat informasi itu pun yang malah mati. Itulah keberkahannya. Quran kalau kita benar di dalam membacanya, benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka kita berkah dalam Quran. Itu baru keberkahan satu saja Quran. Jadi kalau kita banyak baca Quran di rumah, insya Allah rumah kita berkah. Kita tidak akan banyak sekali masalah di rumah tangga kita, dan insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam segala urusan kita. Mungkin itu saja, mudah bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya tutup dengan subhanallahumma bihamdik. كما قال سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم على خير الحمد لله رب العالمين.